sekelilingku ada di luar kemampuanku. Ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Ku percaya Kau Tuhan, di dalam kuasa doa. Kau Allah yang ajaib. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Haleluya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian dimanapun berada. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kita. Terbukti sepanjang malam kita boleh beristirahat dan pagi ini kita boleh bangun lagi dengan kekuatan, dengan kesehatan, itu semua karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan pada persekutuan doa kali ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan dan juga perenungannya. Namun sebelumnya saya mengajak kita sekalian untuk satu di dalam doa. Kita berdoa.
Bapa di surga, pada pagi hari ini kami datang menghampiri hadirat-Mu, bersyukur berterima kasih untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih karena sepanjang malam kami boleh beristirahat dan Tuhan telah menjaga kami, melindungi kami. Dan pagi ini kami boleh bangun lagi dengan kesehatan, kekuatan dan juga nafas hidup yang baru, yang kami tahu itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami akan kembali mendengarkan firman-Mu, firman-Mu yang tentunya akan menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani hari ini. Sebelumnya kami minta Roh Kudus Tuhan untuk menjamah hati pikiran kami, sehingga firman-Mu yang akan kami dengarkan tidak akan lalu dengan sia-sia, namun akan menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Kami serahkan waktu ini Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, pada pagi hari ini kembali kita akan mengikuti pembacaan firman Tuhan yang terdapat dalam Matius pasal 8 ayat 23 hingga ayatnya yang ke-27. Matius pasal 8 ayat 23 hingga ayatnya yang ke-27. Firman Tuhan berkata demikian. Angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, judul dari perenungan kita pada pagi hari ini, merespon badai hidup. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, pernahkah segenap waktu, energi, dan fokus hidup kita tersedot habis oleh pergumulan yang cukup berat? Semakin kita membicarakan masalah atau pergumulan itu, bukannya makin selesai, justru semakin melemahkan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Jika kita cukup sering mengalami hal ini, ada baiknya kita mencermati dengan saksama pembacaan kita pada pagi hari ini. Seperti yang kita ketahui dalam pembacaan ini, bahwa ketika perahu yang ditumpangi Yesus dan para muridnya ditelan gelombang, kepanikan segera melanda dan mereka melaporkannya kepada Yesus. Tujuannya tentu karena mereka menginginkan Yesus agar segera berbuat sesuatu untuk mengatasi angin badai tersebut. Menariknya, dalam pembacaan ini, Yesus terlebih dahulu mengoreksi dan menegur para murid oleh karena ketidakpercayaan mereka kepadanya. Dan kita bisa melihat dalam ayatnya yang ke-26. Pada akhirnya pun Yesus bertindak dan ia menghardik angin badai itu dengan kuasanya, dan danau pun menjadi tenang seketika. Melalui kisah ini, kita sebagai orang-orang yang percaya diajarkan kembali mengenai prinsip untuk menghadapi badai hidup. Dan dalam pembacaan ini ada dua prinsip yang dapat kita pelajari. Yang pertama adalah tenangkan diri dan jagalah hati agar tetap percaya. Tidak dapat kita pungkiri, saudara, bahwa sebagai manusia, kita seringkali merasakan apa yang dirasakan oleh para murid, yaitu kepanikan. Ketika masalah datang dalam kehidupan kita, cenderung kita lebih fokus kepada masalah itu ketimbang memikirkan solusi terbaiknya. Kita juga sering merasa takut, seolah-olah masalah yang kita hadapi
tidak dapat kita selesaikan. Dan tahukah saudara, ketika kita memikirkan hal-hal seperti ini atau melakukan hal-hal seperti ini, maka sesungguhnya iman kita telah menjadi lemah dan kita mulai meragukan kepercayaan kita kepada Allah yang sesungguhnya sanggup mengatasi segala masalah atau badai hidup yang sedang kita hadapi. Dan hal ini tentu ditentang oleh Tuhan. Ya, seperti Ia menegur para murid, maka Ia pun tidak menghendaki kita sebagai anak-anaknya untuk meragukan kuasa-Nya. Dan prinsip yang kedua adalah berserulah, meminta pertolongan dari Tuhan Yesus dengan keyakinan bahwa tak ada badai kehidupan yang tak bisa Yesus redakan. Artinya ketika kita berseru melalui doa kita kepada Tuhan, maka tidak boleh ada sedikit pun keraguan di dalam hati kita. Kita harus benar-benar meyakini dengan iman bahwa apa yang kita doakan pasti akan terjadi sesuai dengan waktu Tuhan. Dan kita juga harus yakin bahwa Tuhan sanggup melakukan apapun itu yang kita rindukan dalam segala persoalan yang kita hadapi. Dan saya percaya saudara, ketika dua prinsip ini telah kita lakukan dalam merespon badai hidup atau masalah hidup kita akan menjadi orang-orang yang dimenangkan oleh Tuhan dalam mengatasi masalah kita. Khususnya saudara, bagi masa virus COVID-19 yang kita hadapi saat ini. Tentu ada begitu banyak kekhawatiran, ketakutan, dan juga kepanikan yang kita rasakan. Mungkin dampak dari virus ini telah membuat usaha kita menjadi tidak lancar. Kita tidak bisa bekerja, bahkan sampai harus mengalami yang namanya PHK. Ada begitu banyak orang-orang yang harus kehilangan pekerjaannya oleh karena dampak dari masa sulit karena pandemi corona yang kita alami saat ini. Bahkan anak-anak tidak bisa bersekolah dan lain sebagainya yang kita rasakan. Tentu semua ini menjadi sesuatu yang cukup mengerikan bagi kita. Ya, sangat menakutkan, mengkhawatirkan bagi kita. Tetapi terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Karena sampai detik ini, Ia tidak pernah meninggalkan kita. Terbukti nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan senantiasa Ia anugerahkan bagi kita. Dan kita pun dijauhkan dari virus COVID-19 ini. Sebagai orang-orang yang percaya, kita harus memiliki iman yang semakin kuat di dalam Tuhan dalam masa sulit ini. Kita harus percaya bahwa Yesus yang telah meredakan badai pada hari itu masih bekerja dengan kuasa yang sama sampai hari ini dalam hidup umat-Nya. Untuk itu saudaraku, mari kita meyakini ini dalam kehidupan kita. Adakah saat ini kita mungkin merasa perahu kehidupan kita sedang terombang-ambing oleh masalah yang berat? Atau karena masa sulit yang kita alami saat ini? Berserulah, nantikanlah pertolongannya. Jangan biarkan iman kita kandas, melainkan tetap percaya bahwa tidak ada masalah yang tidak bisa Tuhan atasi. Termasuk masa pandemi corona ini. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan jauh lebih besar dari virus corona ini. Dan apapun yang kita gumuli selama ini tentang masa sulit ini, kita percaya bahwa kuasa Tuhan dari dulu sampai saat ini tidak pernah berubah. Dan apa yang sudah Ia nyatakan, mujizat-mujizatnya di masa-masa yang lampau, itu juga pasti Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita saat-saat ini. Amin. Tuhan memberkati kita lewat pembacaan firman dan juga perenungannya dalam doa pagi kita pada saat ini.
Kembali kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu yang begitu indah pada pagi hari ini. Biarlah ini akan menjadi bagian dalam kehidupan kami, menguatkan kami agar dalam hidup yang kami jalani ini, kami selalu mengandalkan Tuhan, berseru kepada Tuhan, karena kuasa Tuhan tidak pernah berubah dan selalu sanggup melakukan apapun yang kami gumuli, yang kami rindukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu ini akan menjadi bagian kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya.